Hai, ketemu lagi di Wisdom and Invest. Kali ini saham yang akan dianalisa adalah saham Friend. Saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dari analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di-share agar temannya bisa ikutan belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest agar bisa request saham lainnya. Nah, kemarin kan saya ada info tentang promo 17 hari free trial dari Wisdom and Invest. Karena banyaknya permintaan yang mau ikutan, nah jadi dari admin ada kebijakan yaitu diperpanjang hingga 31 Agustus. Teman-teman yang belum sempat ikutan silahkan daftar ya. Caranya cukup mudah, yaitu silahkan bagikan flyer ini ke media sosial Anda. Nah, lalu hubungi adminnya di Telegram dengan ID Wisdom and Invest _admin. Fasilitasnya apa aja sih selama 17 hari ini? Yaitu teman-teman akan akses secara full ya, 24 jam teman-teman bisa pakai chatbot atau bot saham yang saya pakai di video ini. Dan ada inspirasi trading. Inspirasi trading itu adalah saham-saham yang sudah dipilih oleh tim dari Wisdom and Invest. Jadi saham-saham berpotensi untuk ditradingkan. Lalu ada edukasi juga. Jadi teman-teman yang belum ngerti cara pakai botnya atau misalnya mau konsultasi entah apapun itu yang berhubungan dengan saham, silakan bisa konsultasi di grup membernya dan dibahas dengan para tim dari Wisdom and Invest. Untuk bot ini bukan hanya untuk chart ya, jadi ada screenernya juga. Cuma saya hari ini nggak tunjukin, adanya di salah satu video sebelum-sebelumnya itu saya ada tunjukin screenernya dari Wisdom and Invest. Itu sangat powerful sekali ya screenernya. Udah ada screener lalu dibantu lagi dengan tim memberikan inspirasi trading. Nah, jadi kesempatan bagus banget teman-teman, kalau bisa jangan dilewatkan. Saya ada pengumuman juga, yaitu saya akan mengadakan online class. Ini dengan saya ya. Nah, ini nama saya. Kalau teman-teman yang tertarik untuk belajar basic technical analysis dari awal, ini sangat cocok sekali. Jadi cocok untuk pemula atau newbie. Saya akan ajarkan teknik-teknik dasar dalam saham, cara jual dan membelinya, dan tips-tips dan trik ya. Itu nggak hanya teori belajarnya, juga akan ada praktek. Prakteknya selama 4 minggu, praktek langsung penggunaannya ya, jadi bukan teori-teori doang. Nah, ini tanggal 19 September. Kelas ini adalah kelas saya yang ketiga. Dan ini berlangsung selama 4 minggu, jadi satu kelas itu 1 minggu, 1 kali dalam 1 minggu, jadi setiap Sabtu itu ada 4 kali. Durasinya yaitu 1,5 jam, dan selama menunggu pertemuan online berikutnya kan ada seminggu tuh kosong. Nah, itu akan diisi dengan praktek. Jadi ada latihan-latihan dan PR-PR dibahasnya di dalam grup belajar. Technical analisisnya apa aja, yaitu candlestick dan jenis-jenis candle, lalu ada trend, dan ada cara penarikan support resist dan penggunaannya, lalu ada technical indikator, yaitu indikator yang ada di setiap aplikasi online trading. Ada lalu chart pattern, cara entry dan exit atau cara beli dan cara menjual saham, jadi kapan entry-nya, kapan exit-nya. Lalu cara membuat trading plan dan praktek langsung penggunaannya selama 4 minggu. Nah, jadi ini perlu sekali ya supaya teman-teman bisa trading mandiri. Caranya cukup hubungi untuk pendaftarannya ya. Hubungi admin Telegram dengan ID yang sama yang tadi di depan, yaitu Wisdom and Invest _admin. Atau bisa juga lewat WhatsApp, yaitu di nomor yang ini. Ini ada harganya, silakan nanti dibaca-baca ulang kembali ya. Saya tunggu teman-teman berita baiknya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kelas 19 September ini. Ini chart yang saya gunakan adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi chart ini enak sekali, bisa dipakai dari handphone maupun komputer ataupun laptop.
Caranya mudah sekali, cukup masuk ke Telegram dan ketikkan /win friend. Lalu chart ini akan keluar, kita bisa langsung analisa. Garis yang di sini adalah garis MA 200. Nah, saham yang berada di bawah garis MA 200 artinya secara major trend dia masih downtrend. Nah, si friend ini sempat naik ya ke atas MA 200-nya, tapi akhirnya turun kembali. Untuk sinyal berupa segitiga hijau ini adalah sinyal untuk entry atau beli, dan segitiga merah itu sinyal untuk sell atau exit. Garis yang di dekat candle yang di sini itu adalah win line atau garis win. Angkanya ada di sebelah kanan. Kalau garisnya pink maka dia akan berwarna pink, kalau garisnya biru maka yang di kanan juga akan berwarna biru. Garis ini fungsinya bisa kita gunakan sebagai trailing stop atau stop loss atau support. Nah, ini di sebelah kiri juga ada angka win line-nya di sini dan statusnya adalah none karena sudah muncul segitiga merah sejak sini ya. Lalu yang di sini adalah indikator volume, yang di sini indikator pixel, dan paling bawah indikator momentum. Idealnya untuk entry adalah saat muncul segitiga hijau, pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentum berwarna biru ini. Semakin tinggi momentumnya itu semakin baik. Tapi kalau dia berubah menjadi biru tua dan mulai melemah, itu artinya momentumnya sudah melemah. Kalau yang berupa pink-pink seperti ini dia momentumnya tertekan ya, jadi kemungkinan besar dia akan bergerak sideways seperti ini. Kalau muncul segitiga hijau lalu pixelnya cuma hijau satu dan tidak ada momentum, itu artinya spekulatif buy. Cara menggunakan spekulatif buy ini harus dipadu dengan money management yang baik ya, money management yang baik. Jadi kalau dia belum ada momentum, belum naik, ya dia hanya spekulatif. Cuma enaknya kalau misalnya dia besoknya jalan, maka kita bisa dapat harga lebih bawah, lebih bottom. Bedanya ya seperti ini ya, kerugiannya ada kelebihan dan kekurangannya juga. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka spekulatif buy itu bisa entry di saat sudah pixelnya hijau 2 dan sudah ada momentum. Nah, seperti yang candle hijau ini juga sebenarnya masih spekulatif buy ya. Jadi di sebelah sini tuh karena pixelnya masih hijau 1 dan belum ada momentum. Tapi sejak begitu dia pixelnya 2, pixelnya 2 itu yaitu di sini ya, sekitar sini. Nah, sudah ada momentum itu di sekitar candle yang ini. Lalu besoknya baru dia cus naik. Seperti itu. Ini enaknya kita menunggu sampai benar-benar indikatornya sudah muncul hijau segitiganya, lalu pixelnya dua-duanya hijau dan ada momentumnya. Cuma memang kita agak terlambat, mungkin kalau yang masuk di sini modalnya lebih bawah ya, di sini selisih-selisih dikit lah ya, seperti itu. Dan inilah kenapa pentingnya menggunakan stop loss. Jadi di sini sudah exit entry dan kita tidak akan terjebak yang namanya nyangkut seperti ini. Itu big no-no ya. Nah, itu harus disiplin. Kenapa harus disiplin? Sebuah trading system, jadi ini namanya trading system ya, trading system. Apa sih trading system itu? Yaitu sistem yang harus kita jalankan berulang-ulang terus selama trading supaya trading kita sukses. Nah, walaupun di sini kan tidak ada ini ya momentum ya, bagi teman-teman kalau yang nggak mau masuk kan ini bisa diabaikan. Tapi kalau teman-teman masuk di sini dan benar-benar konsisten disiplin menggunakan stop loss, jadi walaupun nggak exit di sini, misalnya sini kena stop loss ya, nah itu sudah profit sebesar kemarin saya hitung kalau nggak salah sekitar 24%. Nah, kalau teman-teman yang nggak mau terkecoh seperti ini bisa memberikan misalnya toleransi. Jadi ini kan menggunakan garis win line, ini angka win line-nya. Diberikan toleransi sekitar 1-2% atau beberapa tick di bawah garis ini. Jadi kalau misalnya segini aja 24%, tapi teman-teman kasih toleransi, jadi ini nggak jadi kena, nggak jadi out. Teman-teman outnya, exitnya saat ini ya, saat segitiga merah,
maka nih profitnya udah lebih besar tuh, sekitar 30% lebih. Nah, inilah yang disebut trading system ya. Sinyal entry dan exitnya itu adalah trading system. Dan trading system itu harus disiplin. Kalau teman-teman nggak disiplin, maka trading system ini sia-sia, percuma. Walaupun teman-teman misalnya spek buy di sini, seperti yang tadi saya bilang, spek buy itu nggak usah full porsi, jadi bisa misalnya teman-teman icip-icip dulu 20%. Di sini gagal satu kali, di sini ini masih untung ya, yang di sini mungkin gagal satu kali, berarti ini udah gagal 2 kali. Di sini mungkin impas. Jadi misalnya yang di sini karena spek buy 3 kali gagal dengan kerugian 2% ya. Misalnya di sini 3 kali gagal dengan kerugiannya 2%, itu berarti ruginya 6%. Dan teman-teman ketemu ini cuannya udah berapa? Kita ambil yang paling kecil aja tadi, 24%. Itu sudah sangat luar biasa ya. Ini ya yang disebut trading system. Itu kenapa sebabnya teman-teman harus disiplin. Kalau teman-teman punya trading system tapi nggak disiplin, maka itu akan menjadi sia-sia. Ini kayak di sini juga ya, di sini entry, lalu ada momentum dan pixelnya bagus, maka ini adalah profitnya. Ini luar biasa profitnya. Kondisinya ini sudah jelas jelek ya. Jadi sudah muncul segitiga merah si ini friend, juga ini pixelnya merah-merah. Ini saya zoom dulu, apalagi ininya merah-merah dan semakin ke dalam ya, semakin ke dalam. Bahkan merah-merahnya belum berubah menjadi merah tua. Seperti yang saya info di video-video yang sebelumnya juga, bahwa saat pixelnya merah-merah dan ada momentum merah-merah, apalagi semakin mendalam ke bawah, itu semakin jelek. Tapi kalau momentumnya sudah berubah menjadi merah tua dan mulai mengecil, lalu ada pixelnya hijau satu, itu mulai membaik. Seperti itu. Jadi ini kondisinya masih kurang oke. Untuk yang di sini perintahnya /ms friend. Ini chart ini fungsinya untuk melihat support dan resist disertai dengan indikator volume, MACD dan stokastik. Untuk MACD-nya kita bisa lihat ini sudah dead cross dan kepalanya ke bawah, apalagi ke bawahnya membuka, itu artinya kurang oke. Juga stokastiknya, ini saya zoom dulu biar lebih jelas lihatnya. Stokastiknya juga trennya mulai turun, kepalanya menurun dan membuka, walaupun dia masuk ke area ini oversold ya. Jadi banyak yang salah pengertian bahwa area oversold untuk dibeli dan area overbought untuk dijual, itu salah sekali. Karena saat dia masuk di area di bawah 20 ini, dia bisa bergerak di bawah terus. Jadi sahamnya akan turun terus dan dia akan bergerak di sini terus. Kalau teman-teman belinya di saat dia turun ke bawah sini, maka teman-teman akan nyangkut. Idealnya dia harus bisa memotong. Di sini nggak ada contohnya. Jadi idealnya dia bisa memotong balik ke atas dulu, balik ke atas area 20. Jadi kalau dia sudah mulai memotong ke atas sini, kepalanya naik dan MACD-nya kepalanya juga naik, itu baru kondisinya bagus. Jadi ada pantulan seperti itu. Kita lihat support resistnya. Support resistnya dia ada support di sini 95, ini ada angkanya 95. Juga paling bawah ada di sini ya. Nah, di berapa tuh? Di 88. Jadi antara dia mantul di sini, ini juga lumayan kuat sih supportnya ya, sudah disentuh beberapa kali, atau dia akan jebol sampai ke 88. Sebaiknya kalau teman-teman memang mau mengincar saham-saham ini, saham si friend ini, tunggu sampai ada pantulan. Jadi jangan mentang-mentang hanya deket support lalu dibeli di entry ya, itu jangan, karena bisa jadi teman-teman menangkap pisau jatuh. Akan lebih baik ketika dia
memantul. Jadi kondisinya seperti ini. Ada pantulan. Itu boleh diicip-icip untuk entry. Seperti ini ya, saat dia turun lalu ada pantulan, itu di entry. Ini juga saat dia turun lalu ada pantulan, itu bisa di entry, tapi ternyata dia sideway-nya lumayan lama ya. Nah, ini juga saat dia turun dan ada pantulan di candle yang ini, itu baru boleh teman-teman icip-icip. Apa juga jangan lupa selalu cek indikatornya ya, indikatornya membaik atau enggak. Jadi seperti di sini, ini saat turun, lalu di sini dia sudah mulai sideways dan memantul, MACD-nya membaik, mulai menanjak, ini stokastiknya juga sudah mulai memotong ke atas 20, nah itu bisa di entry, seperti itu. Nah, pelajaran seperti ini juga ada di kelas saya ya, jadi kelas-kelas basic saya akan ajarkan indikator MACD dan stokastik dan cara entry exit-nya. Untuk yang chart ini, perintahnya /ST friend. ST itu super trend. Jadi chart ini adalah trend follower. Garis yang biru menunjukkan dia uptrend, kalau yang merah menunjukkan dia downtrend. Kalau sedang sideways, chart ini agak kurang efektif untuk digunakan karena dia akan berganti-gantian dari biru, merah, karena sideways itu sama dengan trendless ya, trendless. Jadi dia tidak bisa digunakan karena chart ini adalah trend follower, dia kurang efektif. Bagusnya dia digunakan saat dia memiliki sebuah trend. Cara entry dan exitnya itu sangat mudah. Jadi cukup lihat warna dari garisnya aja, saat dia berubah dari merah menjadi biru maka dia entry. Saat dari biru dia berubah ke merah maka di sini kita take profit. Di sini entry dan di sini sudah take profit. Nah, di sini masih merah walaupun sempat jadi biru ya, tapi gagal, dia ternyata balik berubah menjadi merah. Ini ada angkanya juga di sebelah kanan. Kalau garisnya merah maka dia akan merah. Kalau biru maka dia akan berwarna biru juga. Garis ini bisa digunakan juga sebagai support dan resist. Bisa digunakan sebagai trailing stop. Dan trailing stop atau support atau stop loss. Nah, kalau yang di atas garis merah dia berfungsi sebagai resist. Oke, dari sini chartnya juga kurang oke, masih merah ya, jadi tidak ada sinyal-sinyal untuk entry. Nah, ini kalau teman-teman suka dengan video ini silahkan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Join juga Telegram kita di Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.